lain kerja ya, dengan bunyi macamnya. Itu makluman saudara, saya menawar telah pun dasar kerja 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, dan kalau mengikut peraturan yang ditetapkan oleh mereka yang mendaftar sebelum tahun 2009 ya, bahawa selepas dihantar PC sampai sebulan mereka harus membuat pembentangan seperti yang kategori lama yang baru ni lain pula ya. Dan tujuannya pada waktu itu adalah kerana terdapatnya kes-kes tesis ini di pelagiat dari orang lain ya. Tujuannya adalah kalau membolehkan pembentangan ini memberikan ruang untuk orang lain mengetahui ya, apakah sebenarnya telah dilakukan oleh calon untuk tesis PhD ini. Yang pertama dan kedua, kebiasaannya selepas sebulan akan diadakan rival workshop, dan untuk tujuan itu dia memberikan ruang kepada calon untuk membuat persiapan yang sewajarnya sebelum rival workshop. Dan pada hari ini kita akan melihat tantangan yang dilakukan oleh menawar yang akan memperhatikan tentang kajian yang telah disiapkan dan berlaku dalam dihantar kepada pemeriksa dan dalam proses pemeriksaan dalam jadual biologi pada bulan Januari tahun depan ya, 11 tahun lebih. Baiklah, dengan tidak melengahkan masa, silakan untuk membuat undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang berbahagia Bapak Profesor Dr. Muhammad Islam, dekan dari Dr. Mulia, yang saya kasihi sahabat-sahabat saya, Dr. Jun, dan yang lainnya, hadirin dan yang saya muliakan. Nama saya Muhammad Fuad. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa pada sekarang ini mendapat kesempatan membentangkan hasil kajian riset saya selama kurang 5 tahun di Indonesia, di Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini saya mohon mulainya hadirin dapat respon hanya kritik atau kritik yang menggunakan apa yang saya lakukan sekarang. Saya akan membentangkan ini dengan program Prezi, dan program itu sudah dipublish di media sosial, YouTube dan Twitter, untuk mempermudah kita memahamikan apa yang menjadi kajian. Judul daripada kajian ini adalah Peranan Kiai dalam Pilihan Raya Presiden 2004 Kajian S di Jawa Timur. Kiai merupakan nama dan sebuah jabatan sosial keagamaan di Indonesia yang sangat khas, memiliki ilmu agama dan mempunyai pesantren semacam Islam School, dan mempunyai santri sebagai murid-muridnya, dan tinggal bersama-sama dengan santri atau pesantren yang ada di dalam pesantren. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana peranan kiai di Indonesia pada pilihan raya 2004 mempunyai signifikansi dan sangat penting. Sehingga objektif kajian saya adalah mengkaji peranan kiai di Jawa Timur dalam dinamika demokrasi hingga pilihan raya 2004. Pilihan raya 2004 di Indonesia disebut pemilu presiden, wakil presiden. Indonesia harus menunggu 59 tahun untuk setiap rakyat, setiap orang Indonesia dapat memilih secara langsung siapa yang menjadi presiden dan wakil presidennya, dan harus menunggu 5 tahun selepas era reformasi. Di Jawa Timur, mengapa Jawa Timur? Karena Jawa Timur adalah daerah atau kawasan geografi provinsi di Indonesia yang sangat luas, dan 33 provinsi dari saat itu sekitar
210 juta populasi yang ada di Indonesia, di Jawa Timur terdapat sekitar kira-kira 42 juta orang, dan ada 36,6 juta voters atau pengundi yang ada di Jawa Timur. Diasumsikan siapa yang bisa berjaya di Jawa Timur maka akan berjaya di kawasan-kawasan lain yang ada di Indonesia. Kajian ini objektifnya untuk mengkaji tentang peranan kiai sebelum, semasa, dan selepas pilihan raya. Kemudian untuk mengkaji tahapan pengaruh kiai, legitimasi kiai, pengabsahan kiai, dan keberhasilan peranan kiai. Dan juga untuk mengkaji bagaimana model hubungan dan peranan kiai selepas pilihan raya. Pilihan raya itu di Indonesia dilaksanakan pada 20 Julai 2004. Kemudian skop kajian tentu saja pada peranan politik kiai di Jawa Timur. Jawa Timur sebagaimana saya katakan adalah kawasan yang dikenal dengan 1000 pesantren dan 1000 kiai. Dari 15.000 pesantren pada tahun 2004-2005 ada sekitar 3.583 pesantren di Jawa Timur, itu terbesar. Juga disebut 1000 kiai. Di Jawa Timur juga sangat terkenal kiai-kiai yang memiliki pengaruh keagamaan dan juga pengaruh secara sosial politik. Dan juga di Jawa Timur lah pertama kali berdiri pertumbuhan organisasi kiai yang bernama Nahdlatul. Di Jawa Timur itu juga berdiri parti politik yang didirikan oleh kiai yang bernama Parti Kebangkitan Bangsa dan memenangkan pilihan raya sebagai partai Islam pada tahun 1992, 1952 dan 1999. Jadi fokus kajian ini adalah pada pilihan raya presiden 2004 di Jawa Timur. Kepentingan kajian ini tentu saja insya Allah ini adalah kajian yang terbaru dan belum ada di Indonesia yang dikaji tentang peranan kiai dalam pilihan raya presiden pertama kali di Indonesia dan di Jawa Timur. Juga selama ini kajian-kajian akademik lebih berfokus kepada Islam radikal dan terorisme, sehingga kajian ini ingin mengisi bagaimana sebenarnya demokrasi dan peranan pemimpin keagamaan yang disebut sebagai kiai itu dapat existing di dalam demokrasi. Juga kajian ini ingin menyediakan data-data dan fakta terbaru tentang demokrasi di Indonesia, dan saya berharap dapat memberikan sumbangan bagi kajian ini terbaru tentang demokrasi di Indonesia. Saya akan masuk pada pembentangan penemuan. Ada 5 penemuan yang sangat signifikan. Yang pertama, di dalam proses semasa pada saat dan selepas pilihan raya 2004, saya membagi kiai parti, kiai yang ada di dalam parti politik, dan kiai bebas, kiai yang independen. Kiai memiliki peranan signifikan secara langsung dalam agenda pilihan raya presiden, baik sebagai pengundi, sebagai calon, sebagai deklarator, sebagai pasukan berkampanye, sebagai political broker, sebagai moral enforcer, memberikan fatwa dan nasihat, sebagai perayu undi, sebagai pemudah cara, sebagai organizer, dan pemersatu serta rekonsiliator atau pendamai. Jadi apa yang terjadi di dalam proses semasa maupun selepas pilihan raya. Jadi saya menunjukkan sebagai pengundi pasukan berkumpul, bukan hanya sebagai pembaca doa pada saat acara-acara. Temuan kedua, peranan kiai sebagai pemimpin agama sentiasa merujuk pada dalil Al-Quran, hadis, mafhum literatur kitab klasik. Hadis maupun literatur kitab klasik atau yang dikenal dengan kitab-kitab berbahasa Arab tanpa harf, dan tausiah, nasihat politik dan peranan politik. Saya menemukan fatwa-fatwa kiai yang menyatakan
menyokong satu calon dan mengharamkan calon yang lain, menghalalkan satu calon, itu publish notes oleh para kiai. Juga ada fatwa yang menyebutkan al-maslahah al-ammah itu lebih banyak manfaatnya, atau al-islah ila ma huwa al-aslah. Istilah-istilah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dalam literatur bidang klasik dijadikan sebagai fatwa Madinah. Ini juga menarik, 35 kiai berangkat ke Makkahul Mukarramah mendeklarasikan di depan Ka'bah dan menandatangani kitab Rasulullah untuk menyatakan dukungan dan mendeklarasikan kepada masyarakat. Ada fatwa terbuka dan tertutup. Ini beberapa dokumen yang sekedar saya ingin tunjukkan di media. Muhammad Yusuf Kala minta dukungan dari ulama dalam organisasi kiai yang dua pertama besar. Kita juga bisa melihat kiai ini yang sangat signifikan sekali. Seruan ulama pengasuh pondok pesantren ini 25 kiai memberikan dukungan kepada Hajjah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Hasyim Muzadi untuk disokong menjadi calon presiden yang berdasarkan istilah-istilah keagamaan.